Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin sekalian. Selamat bergabung di webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Layanan Kesehatan ITB. Perkenalkan, saya Siva yang akan memandu acara pada sore hari ini. Tema webinar hari ini adalah mengenal lebih dekat the silent killer hipertensi. Kenapa sih disebut the silent killer? Mari kita temukan jawabannya di webinar sore hari ini. Untuk materi webinar hari ini akan dibawakan oleh Dr. Rehta Antartika selaku dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB. Berikut adalah CV dari Dr. Rehta. Dr. Rehta merupakan lulusan Universitas Pajajaran dalam program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dan saat ini bekerja di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan bekerja juga di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB. Sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh para hadirin sekalian. Yang pertama yaitu mengisi formulir kehadiran yang akan dikirimkan di room chat Zoom-nya. Lalu saat penyampaian webinar, peserta diharapkan mematikan dulu mikrofonnya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat sesi tanya jawab. Kepada Dr. Heta dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok? Oh iya, makasih. Terdengar. Oke. Ya, Alhamdulillah, wa syukurillah. Bertemu lagi di acara webinar berikutnya ya. Kali ini kita mau membahas tentang hipertensi atau untuk bahasa Indonesianya tekanan darah tinggi, disingkat biasa darting lah. Sering juga disebut the silent killer. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit silent killer. Di gula juga the silent killer, hipertensi silent killer, kolesterol juga silent killer. Jadi memang penyakit-penyakit metabolik menjadi pembunuh yang senyap ya, diam-diam. Tapi mematikan. Salah satunya yang kita bahas sekarang darah tinggi. Kalau yang gula sama kolesterol kan kita udah bahas sebelumnya. Kali ini kita bahas tentang darah tinggi. Oke, ya. Apa sih eh, darah tinggi itu? Jadi hipertensi itu katanya merupakan suatu atau keadaan di mana tekanan darah sistolik. Sistolik itu yang kita sebut di atas. Kalau kita tensi itu suka ada tuh. Atasnya berapa, bawahnya berapa. 140 lebih dari sama dengan 140 untuk atasnya dan atau kalimatnya tuh dan atau tekanan darah tinggi diastoliknya yang bawahnya lebih dari sama dengan 90. Jadi kalau sudah lebih dari sama dengan 40, atasnya saja sudah darah tinggi. Atau bawahnya saja sudah darah tinggi. Atau dua-duanya juga darah tinggi. Kenapa sering disebut silent killer? Karena itu biasanya nggak ada keluhan pasiennya. Biasa kita ketemukan saat medical check up. Saat dicek tidak sengaja ditemukan. Oh, ada darah tinggi. Atau sebagian besar ditemukannya dengan kondisi ketika sudah terjadi kerusakan organ. Misalnya penglihatannya kabur atau sakit kepala terus, ya itu sudah ada gangguan organ tuh, baru muncul tuh baru ketahuan tekanan darah tingginya saat ditensinya. Makanya seringnya saling keluar karena dia nggak ada keluhan. Ketika di sehari-hari sih nggak ada keluhan.
Nah, sekarang gimana nih epidemiologinya? Banyaknya gimana sih darah tinggi? Ternyata di Indonesia tahun 2007 sampai 2018 itu dia 34%. Dan Jabar, subhanallah ya, kedua tertinggi di Indonesia dengan perolehannya sekitar hampir 40% ke atas ya. Paling tinggi memang Kalimantan Selatan. Paling banyak, paling rendah di Papua ya, cuma 22,2%. Mungkin ini yang intensi nggak ketahuan karena di silent killer itu mungkin lebih tinggi lagi angkanya. Karena gimana nih prevalensi berdasarkan usia? Usia memang betul darah tinggi itu berhubungan dengan usia karena semakin tinggi kita lihat angka kejadiannya lebih tinggi tuh. Semakin tinggi usia maka angka kejadiannya lebih banyak. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang usianya muda bisa lepas dari darah tinggi atau tidak terbebas dari darahnya belum tentu, Pak. Akang Teteh dia usia 18 sampai 24 aja udah ada tuh yang darah tinggi 13% dari 100%. Usia 25 24 ada tuh 31. Maka rajin-rajin cek ya. Minimal setahun sekali cek tensi tekanan darah ya. Sekarang untuk laki-laki dan perempuan gimana nih? Ternyata perempuan lebih banyak yang darah tinggi. Kenapa tuh? Perempuan lebih banyak darah tinggi. Ngomel-ngomel dulu, atau kurang olahraga mungkin. Tapi pada intinya perempuan lebih banyak yang dapat darah tinggi dari laki-laki. Nah, gimana sekarang orang kota dan orang desa? Nah, orang kota ternyata lebih tinggi daripada orang desa yang darah tinggi. Mungkin stresnya lebih banyak mungkin daripada di desa ya. Terus, nah sekarang gimana nih ya hubungannya antara darah tinggi sama yang belum sekolah, nggak tamat SD, tamatnya SD, SMP. Ternyata memang semakin tinggi usia sekolah, semakin tinggi usia pendidikan memang lebih rendah angka kejadian. Cuma ini yang tamat D1 ternyata lebih tinggi ya. Tapi yang tidak pernah sekolah itu lebih tinggi. Mungkin berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku juga terhadap pengetahuan darah tinggi. Sehingga lebih tidak aware mereka yang tidak pernah sekolah. Sekarang gimana nih kita di sini yang masuknya mungkin ke dalam PNS ya, dosen. Ternyata cukup tinggi, kedua tertinggi nih. PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD itu 36,9% dibandingkan yang pegawai swasta. Kenapa lebih tinggi? Cuma yang tidak bekerja lebih tinggi lagi. Ya itulah hubungannya antara ekonomi sama penyakit memang lebih kaitan. Sekarang di ITB sendiri gimana angka kejadiannya? Di ITB sendiri dari MCU kemarin, ITB bulan Agustus ya, tahun 2023, pegawai yang dilakukan MC itu hanya 73%, 28%-nya hilang entah kemana, tidak ikut MCU. Ternyata dari 73% itu 12%-nya punya darah tinggi. Dari 1990 ternyata 331 orang diketahui ada darah tinggi, ditemukan darah tinggi. Cukup tinggi, 12%. Dari 10 orang ada 1 sampai 2 darah tinggi. Sekarang gejalanya, kalau tadi kita bahas tentang silent killer, nggak ada gejala. Sekarang gimana sih? Kalau yang ada gejala, yang gejala misalnya dari kepala, atau sakit-sakit kubur, atau susah tidur, kelelahan, mual muntah terus. Biasanya mual muntah berhubungan dengan kalau sudah ada mual muntah ada gangguan ginjal biasanya, tapi bisa juga tidak. Terus sesak napas, mungkin sudah ada hubungannya sama gangguan jantung. Atau gelisah terus dan pandangan kabur. Pandangan kabur mungkin ada hubungannya dengan gangguan mata akibat darah tinggi atau retinopati, hipertensi. Bisa. Penyebabnya ada yang esensial, primer, nggak diketahui penyebabnya. Atau yang sekunder, diakibatkan oleh penyakit lain. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan darah tinggi. Ini cuma istilah penyebab ya. Nah, primer itu apa? Contohnya genetik.
suatu respon saraf terhadap stres. Kalau orang stres tensinya naik ya bisa. Orang obesitas, orang lebih gemuk tensinya lebih tinggi ya. Karena jantung harus memberikan darah sampai ke ujung-ujung kulitnya dengan luas permukaan badan yang lebih besar. Resiko untuk hipertensi lebih tinggi dibandingkan yang lebih kurus. Karena hilangnya elastisitas jaringan atau arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah pada orang tua. Tadi hubungannya sama bagian yang tadi, semakin tinggi usia maka semakin banyak angka kejadian darah tinggi. Atau kebiasaan hidup, sering konsumsi garam yang tinggi, ya Indomie wae, ya Supermi wae, ya mie ayam wae, ya cuan wae, ya cireng wae, ya basreng wae. Atau makan berlebih, stres juga, merokok, minum alkohol juga mempengaruhi terjadi suatu hipertensi yang primer. Karena bagaimana dengan hipertensi sekunder? Nah, hipertensi sekunder kan tadi pengertiannya adalah diakibatkan oleh penyakit lain. Nah, contohnya ada orang-orang dengan sakit ginjal, ada infeksi pada ginjalnya, seperti atau tumor ginjal. Ini glomerul tumor infeksinya atau radangnya ada di glomerulus, di pilutnya, atau mungkin di tubuhnya terjadi suatu nekrosis akut sehingga bisa terjadi darah tinggi. Atau vaskuler atau pembuluh darahnya, adanya aneurisma, emboli kolesterol, atau adanya radang di pembuluh darah, vaskulitis juga bisa. Atau gula, penyakit gula, diabetes, atau gangguan tiroid juga bisa menyebabkan darah tinggi. Stroke, encephalitis, stroke kita sering tuh kalau ada rekan atau keluarga kena stroke. Sebelum stroke mah nggak ada darah tinggi, baru kemarin saat stroke. Nah itu penyebab darah tingginya dari stroke-nya. Jadi setelah dia stroke punya darah tinggi, nah itu hipertensi sekunder. Gimana obat-obatan? Bisa orang yang mengkonsumsi steroid. Steroid itu biasanya kalau di masyarakat kita ditemukan pada jamu-jamu yang bukan jamu sebenarnya. Dia cuma membuat mencampur obat-obat herbal dengan steroid sehingga ke badan biasanya enak. Biasanya ada pada jamu-jamu pegelin. Kita nggak sadar, biasanya pasien itu tidak sadar jamu pegelin itu ada steroidnya. Dan biasanya ketika dia mengkonsumsinya secara rutin, maka tensinya akan menjadi naik meskipun keluhan dia nyeri badan hilang, pegal-pegalnya hilang, tapi ternyata ada efek jangka panjang dari steroid juga bisa menimbulkan darah tinggi. Sekarang faktor resikonya. Jadi apa sih faktor resiko atau tingginya terjadi hipertensi? Nah, resikonya ada yang bisa dikendalikan sama kita, ada resiko yang nggak bisa dikendalikan. Resiko yang tidak bisa dikendalikan ya umur tadi ya, semakin usia semakin tua maka akan terjadi hipertensi semakin tinggi ya. Jenis kelamin pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki ya tidak bisa kita kendalikan. Atau riwayat keluarga genetik, orang tua punya darah tinggi, kakek nenek punya darah tinggi akan berhubungan. Bahkan orang beda ras misalnya, orang negro atau kulit hitam itu lebih banyak angka kejadian darah tinggi dibandingkan orang kulit putih. Nah, sekarang untuk resiko yang dapat dimodifikasi atau bisa kita modifikasi ya gemuk, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebih, atau punya gangguan kolesterol, konsumsi alkohol berlebih, dan stres atau psikologi. Nah, ini bisa kita kendalikan. Kalau ini kita bisa kendalikan, moga-moga kita terhindar dari penyakit darah tinggi. Nah, sekarang nih, klasifikasi hipertensi. Apa sih kita disebut darah tinggi? Tadi kan kita dari pengertiannya lebih dari sama dengan 140 dan sistemnya di atas sama dengan 90. Nah, kalau sudah itu dianggapnya hipertensi derajat 1. Ini saya ambil di konsensus penetapan hipertensi 2021 ya, dari PRHI. Nah, ada juga yang normal tinggi, 130 sampai 139 normal tinggi. Kalau normal itu harus di bawah 130. Kalau hipertensi derajat tua udah di atas 160 atau 100.
Nah, gimana sih cara ukur darah tinggi? Ada yang sifatnya di rumah nih, blood pressure monitoring, atau yang sifatnya seperti gambar yang di atas, ini ambulatory blood pressure monitoring. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang dilakukan, jadi si alatnya itu ditempelkan di dalam pada badannya selama 24 jam. Dia akan mengecek tiap beberapa menit sekali. Jadi dia ngecek aktivitas tidur, aktivitas jalan, makan, aktivitas istirahat, dicek terus sama dia. Biasanya kita cek itu pada orang-orang yang borderline, apa dia punya darah tinggi atau enggak pasien ini. Kita cek, tapi di Indonesia jarang ya. Soalnya ketika sampai ke klinik itu sudah di atas 160 biasanya. Kita sudah bisa diagnosis. Cukup pakai pemberian pengecekan tekanan darah yang biasa, yang di klinik atau di. Sekarang gimana sih kalau Bapak Ibu punya alat tensimeter atau tekanan darah di rumah? Itu ada tata caranya. Bapak Ibu tidak hanya sekedar cek cek aja tuh. Lihat posisi badannya. Dia harus rileks, tegak posisinya. Lututnya, sikusnya harus tegak dan santai. Ya. Mansetnya harus sejajar dengan jantung. Jadi posisi meja, posisi kursi harus sejajar. Jadi kalau ada jantung, posisi manset kanan darahnya harus sejajar nih. Nah, manset ini harus ditempatkan tepat di atas mata siku. Jadi kurang lebih 2 jari atau 2,5 senti ya. Kalau mau cek manset, kasih jari kita dua jari di atasnya pasang manset. Itu biasanya sejajar tuh sama jantung. Dan ketinggian kursi idealnya sampai ketinggian kursi juga dihitung Pak. 25 cm sampai 30 cm. Dan kaki harus eh, di lantai itu harus tersimpan di lantai ya. Apa istilahnya? Dan tidak boleh menepuk atau menyilang. Kita lihat tuh, jangan bicara saat dicek, jangan banyak bergerak, dan tidak memegang-megang emas. Jadi harus posisi santai. Nah, sekarang untuk Bapak, Ibu yang udah punya darah tinggi, gimana nih? Targetnya berapa sih kalau kita punya darah tinggi? Dengan pola hidup sehat yang diberikan, dengan obat-obatan yang diberikan, targetnya itu esensial itu minimal itu harus di bawah 140/90. Kalau usia di bawah 65 harus di bawah 130/80. Atau optimal lebih tinggi lagi. Di atas 65 tuh harus di bawah 140. Sama yang di atas. Tapi itu toleransi tergantung individu. Tapi kurang lebih targetnya itu harus di bawah 140 Bapak Ibu dengan obat yang diberikan itu. Jadi kalau di atasnya masih 141, 142 masih darah tinggi Pak. Harus 130 sekian. Dan bawahnya harus 80 sekian baru kita bisa mencapai, dikatakan mencapai target. Sekarang gimana sih jika hipertensi? Ya jelas ya, cek kesehatan secara rutin. Ini ada istilah-istilah dari Kemenkes. Sebagai saya penyuluh dari Kemenkes ya, ada cerdik katanya. Cerdik, cek kesehatan secara rutin. Kayaknya menyahkan asap rokok. Kenapa? Menyahkan asap rokok karena dia menurunkan resiko kejadian kardiovaskuler. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada perokok angka kejadian stroke dan serangan jantung itu lebih tinggi. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga. Gimana olahraganya? Yaitu minimal 30 menit per hari dengan frekuensi 5 kali per minggu atau 150 menit per minggu. Olahraganya boleh jalan, boleh lari, boleh senam, boleh senam jantung sehat, boleh hobi. Sekarang D, diet seimbang. Gimana cara dia seimbang? Konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Jadi setiap makan kita ada buah dan sayur. Kurangi konsumsi gula putih, coklat, madu, sirup. Nah, kurangi juga garam dan daging merah, Bapak Ibu. Jadi kalau mau pilih daging itu tanpa lemak. Ikan, unggas, kacang kering, kacang polong, itu bagus untuk sumber protein. I,
istirahat cukup dengan tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jadi kalau Bapak Ibu bangun jam 5 pagi, itu jam 9 jam 10 harus sudah tidur. Kan jam 12 malam, 11 malam. Haknya kalau less stres bisa terapi relaksasi, healing lah, mungkin jalan-jalan Bapak Ibu, atau meditasi mungkin boleh, atau menyalurkan hobi silahkan yang membuat kita bisa mengelola stres kita. Karena atur pola makan tadi ya, kurangi gula, kurangi garam, meninggikan protein dan lemak, batasi daging berlemak, dan lebih banyak makan ikan. Jadi pilihan proteinnya ikan. Buah-buahan dan sayur 5 porsi sehari, kurang lebih 400 sampai 500 gram. Buah-buahan dan sayuran per hari, kurang lebih setengah kilo. Sayur dan buah, Bapak Ibu. Boleh jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Karena gimana nih? Jadi makan itu harus lebih banyak karbohidrat. Kalau kita lihat piramidanya ya, dalam satu hari itu karbohidrat itu harus lebih banyak. Memang banyak. Boleh diambil dari kentang, bisa dari nasi, beras, gandum. Kemudian buah dan sayuran itu posisi kedua paling banyak tuh. Setelah itu baru protein nabatinya dan protein hewaninya. Boleh tahu tempe, boleh ikan-ikan tadi. Dan yang terakhir lemak dan minyak dibatasi. Garam gula sangat dibatasi. Itu paling sedikit. Nah, nah ini isi piring nih. Jadi kalau lihat isi piring kita itu memang harus nasi itu lebih banyak. Nasinya bisa dikasih kentang, bisa diganti roti, bisa diganti jagung. Ya, untuk proteinnya bisa diganti daging atau ayam atau ikan atau telur dengan tempe nabatinya. Tahu. Kemudian buah-buahnya hampir sama tuh porsinya kayak nasi. Jadi hati-hati ini sedikit nih dagingnya. Jangan terbalik, dagingnya lebih banyak. Dan terakhir adalah buah-buahnya. Ada porsi buah-buahan. Terus minum air ya 8 gelas per hari, cuci tangan pakai sabun dan aktivitas fisik ya 30 menit per hari. Itu kalau bisa minimal 3 sampai 5 kali per minggu untuk olahraga. Ini contoh saya ambil dari buku pedoman guideline. Ini sarapan pagi nih, boleh sereal dengan susu rendah lemak ditambah potongan buah. Waduh. Satu lembar roti bakar gandum dengan telur mata sapi oleh satu angkat cincang asam. Ini contohnya. Atau satu lembar roti oven bakar dengan telur orak-arik irisan alpukat dan buah stroberi tomat. Nah, bala-bala jeung lontong, lepet nggak ada, lupa di sini. Gaya di dia, lepet bala-bala. Di kupat tahu gitu, ayah tinggal di dia. Contohnya dari luar mungkin ya, tapi bahasa Indonesia. Makan siang, nasi dengan semangkuk sayur asam dan bekas ikan. Nah, ini Indonesia. Nasi dengan oseng, tempe, goreng, dan tumis sawi hijau, bawang bombay. Nah, ini sama sih. Boleh dikasih ayam atau sapi, boleh. Makan malamnya, ikan bakar oven dan brokoli atau sereal manis dari gula merah bisa ditambah potongan pisang atau roti lepas ikan tuna ya. Jadi memang porsi dagingnya protein lebih sedikit. Nah, inilah Bu, yang kita takutkan jadi suatu komplikasi. Jadi darah tinggi itu the silent killer itu yang menyebabkan komplikasi. Kalau komplikasi udah muncul pasti terasa. Yang tadinya tidak terasa apa-apa setelah komplikasinya muncul jadi terasa. Penyakit jantung, misalkan serangan jantung. Seringnya pasien-pasien itu tidak menyadari bahwa dia pernah serangan jantung. Baru ditemukan saat medical check up dengan EKG misalnya. Oh ini ada nih riwayat serangan jantung berikutnya. Dia darah tinggi tidak diobati misalkan. Atau stroke. Bisa Bapak Ibu, stroke. Tidak terasa tiba-tiba stroke tuh tensinya. Tensinya tinggi. Atau penyakit ginjal, cuci darah. Yang paling kita takutkan kalau sudah cuci darah ya sudah terlambat sebenarnya. Tapi masih ada
Masih ada tata laksana yang bisa diberikan pada orang dengan penyakit ginjal sampai saat ini bisa transplantasi dan lain sebagainya. Retinopati atau kerusakan retina, jadi matanya kabur biasanya, atau misalnya pandangan tiba-tiba gelap, lapang pandangnya jadi hilang sebagian, gelap sebagian. Salah satu komplikasi yang cukup sering pada mata pada orang darah tinggi. Atau penyakit pembuluh darah tepi, plak, nah ini. Kalau misalkan ada plak dengan kolesterol darah tinggi itu makin cepat tuh terbentuk plak, sehingga kakinya bisa menghitam, ya bisa gangren akhirnya, amputasi akhirnya bisa. Gangguan saraf, jadi keluhannya nyari-nyari terus sarafnya, panas terus, atau seperti ditusuk-tusuk, bisa dari gangguan saraf. Yang terakhir dari gangguan cerebral, otak juga bisa sebagai komplikasi dari hipertensi. Misalnya bisa terjadi stroke perdarahan atau stroke penyumbatan, bisa atau pengerasan dari timbul darah di otak. Hubungannya sama Alzheimer, kepikunan, bisa Alzheimer dari darah tinggi. Ya, itu komplikasi-komplikasi yang sering terjadi dan tidak kita harapkan. Ini slide terakhir. Gimana sekarang untuk mengendalikan hipertensi, yaitu dengan prinsip patuh katanya. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya darah tinggi, minumlah obat secara teratur. Secara teratur karena umumnya penyakit darah tinggi biasanya memang tidak bisa sembuh. Umumnya memang ada sebagian darah tinggi bisa sembuh, tapi umumnya tidak dapat sembuh. Sehingga obat memang digunakan untuk jangka panjang dan seumur hidup biasanya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan gimana nih obat kalau dimakan tiap hari ginjal saya bermasalah nggak? Ternyata kalau nggak dimakan obatnya lebih cepat terjadi kerusakan ginjal Bapak Ibu. Lebih cepat terjadi kerusakan ginjal. Bahkan obat-obat yang biasa kita berikan kepada orang-orang dengan stadium gagal ginjal stadium akhir itu obat-obat hipertensi yang biasa kita minum. Mungkin Bapak Ibu tahu amlodipin, captopril, obat-obatnya sama. Jadi untuk gagal ginjal stadium akhir pun tetap itu obatnya. Jadi jangan khawatir atau jangan takut dengan obat-obat anti hipertensi selama dikonsultasikan dengan dokter secara teratur. Yang kedua A, pada patuh atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur ya. Penyakitnya misalnya penyakitnya penyakit stroke misalnya, stroke-nya kita obati supaya tensinya rendah kembali normal. Kemudian yang ketiga, T-nya tetap diet dan gizi seimbang. Tadi ya udah ada contoh-contohnya, sarapan pagi, siang, malam udah ada contohnya. Kemudian yang U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Olahraga teratur 3 sampai 5 kali per minggu diupayakan. Ya, makanya U-nya upayakan, upayakan. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin sibuk, tapi upayakan ada aktivitas fisik dengan aman. Dan H, terakhir hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Yaitu Pak, pada perokok dan alkohol memang kejadian darah tinggi lebih sering. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Dr. Eta sudah mengisi acara pada webinar hari ini. Materinya sangat bermanfaat bagi kita semua, sangat menambah pengetahuan, dan semoga kita semakin aware terhadap penyakit hipertensi yang tidak ada gejalanya ya dok ya. Terkadang tidak ada gejalanya. Maka dari itu disebut dengan the silent killer. Untuk pengecekan tekanan darah bisa dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk mengenali apakah kita ada tekanan darah tinggi atau tidak. Untuk Bapak Ibu yang sedang merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Rehta, bisa melakukan konsultasi kepada Dr. Rehta di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Di sini ada dari Ibu Endah Nurani dari SAPPK. Oh, bukan pertanyaan, maaf dok. Ya silahkan Bu Enda. Yang bertanya, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Jenab dari FTTM. Bertanya, kalau suka minum kopi, apakah berpengaruh ke jantung atau hipertensi, dok? Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pada dasarnya kan kopi itu mengandung kafein ya. Ah, kafein berpengaruh ke jantung, iya berpengaruh ke jantung. Cuma memang kalau kadar kafeinnya masih rendah, minum kopinya mungkin cuma 1 cangkir sehari masih boleh. Kalau yang udah kecanduan, kopi sampai 2, 3, 4 gelas sehari, nah itu yang tidak boleh. Memang dia berpengaruh terhadap darah tinggi kalau dikonsumsi secara berlebihan. Kalau tidak aman sih. Cuma yang perlu kita khawatirkan pada kopi adalah gulanya. Tadi kita harus batasi gula. Kalau gulanya bisa menggunakan katakanlah gula-gula yang rendah kadarnya, kalau kalorinya ya mungkin boleh. Contohnya banyak seperti diabetasol, cobikan asli, dan lain-lain. Mungkin bisa diganti sama itu supaya kadar gulanya tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan darah tinggi. Kemudian ada lagi tadi Baik. Terima kasih dok atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Enda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Ditya, Ditya Yankes izin bertanya, waktu yang baik untuk minum obat hipertensi kapan dok dan jika terlewat bagaimana? obat darah tinggi banyak macamnya, banyak sekali. Dari mulai golongan eh, apa yang sering kita pakai kalsium channel blocker, contohnya ada amlodipin, nifedipin. Kalau amlodipin, nifedipin menggunakannya biasanya kita gunakan malam hari. Kenapa? Karena efek samping dari amlodipin atau nifedipin, tungkainya suka bengkak. Kalau bengkak tungkai itu kalau lagi siang-siang supaya bengkak tungkainya bengkak kan mengganggu aktivitas karena kadang kita berikan malam hari. Cuma ada efek samping sebagian pasien suka suka membuat buang air kecil tuh malam tuh kalau amlodipin. Terusnya bolak-balik ke WC dong. Kalau dia nggak bengkak boleh jadi jadi gimana kondisi itu? Atau misalkan partai ini contohnya dari golongan S inhibitor yang sering kita dengar captopril, ramipril, lisinopril, banyak tuh. Nah, captopril sendiri dia efek samping kalau tidak cocok batuk, batuk, tenggorokannya gatal terus. Nah, itu salah satu contoh dari tidak cocok menggunakan captopril. Minta diganti nanti sama dokternya tuh. Captopril itu minimal sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi nggak bisa 1 kali. Kecuali golongan ramipril, adiknya ramipril boleh sekali. Atau lisinopril boleh sekali. Captopril minimal 2 kali. Kemudian misalnya golongan lainnya ARB, inhibitasi reseptor blocker, boleh pagi, boleh malam. Contohnya kanesartan, irbesartan, telmisartan, atau golongan obat lainnya yang suka buat kencing terus, HCT, furosemid. Jadi banyak obatnya sih gimana kondisinya. Nanti konsultasikan sama dokter. Karena kalau terlewat gimana? Diminum aja paginya, tidak apa-apa. Berarti tidak kita minum, nanti malamnya minum lagi, tidak apa-apa. Karena kerja obat darah tinggi itu dia 12 sampai 24 jam. Kalau yang dia minumnya sehari sekali itu dia kerjanya 24 jam.
Jadi eh, kalau tertinggal diminum paginya, aduh malam lupa paginya minum-minum. Karena nanti efeknya hilang. Ketika dia kemarin minum minum kemarin malam, dari pagi keesokan itu sudah tidak ada efek obat darah tinggi sehingga tensi akan naik lagi. Pagi minum ya supaya turun lagi. Jadi diminum. Kalau sudah terlewat paginya nggak apa-apa. Sekian mungkin dari saya untuk pertanyaan tersebut. Lagi nih, Baik, saya terima langsung aja ya, kasih. Bu Moderator Iya, ya, langsung baca boleh aja. silakan dok, langsung aja. Langsung baca aja nih. Nah, kalau kondisi hipertensi tapi HB rendah, bagaimana treatmentnya? Ya, dua-duanya kita obati. Penyebab orang darah tinggi bisa dari HB rendah, ya bisa. Dia semakin rendah, ketika HB rendah, jantung itu, badan itu akan memberikan alarm pada jantung. Ini HB-nya rendah, sel-sel di kuku misalnya atau di ujung jari ini nggak dapat oksigen nih, karena HB-nya rendah. Yang angkut oksigennya, si sel darah merahnya kurang, sehingga oksigen ke ujung kuku ini kurang. Sehingga dia memberikan efek terangsang simpat parasimpatik memompa jantung supaya lebih cepat lagi memompa. Makanya pada orang anemia biasanya dia nadinya cepat. Nah, ketika dia nadinya cepat, memungkinkan juga tuh terjadi peningkatan tekanan darah supaya darahnya lebih cepat sampai ke ujung-ujung sel. Makanya lebih tinggi. Sekarang obatnya gimana? Ya anemianya diobati. Kalau dia HB-nya di bawah 8 ya harus transfusi darah. Tapi kalau masih di atas 8, kita cari dulu penyebab anemianya apa. Apakah anemia defisiensi Fe atau anemia defisiensi zat besi. Kalau iya harus minum obat-obatan tambah darah. Sangobion, hemabion, banyak contoh. Gitu. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Sambil HB-nya diobati, tensinya tetap diobati. Jadi dua-duanya sejalan. Nanti kita lihat lagi evaluasi nih. Tekanan darahnya setelah HB-nya normal, sudah di atas 11 atau 12, tensinya masih tinggi nggak? Kalau dia masih tinggi, artinya memang punya darah tinggi. Tapi kalau dia misalnya HB-nya sudah normal dan tensinya kembali ke normal, artinya dia hipertensinya hanya sementara karena HB-nya rendah. Obatnya bisa di stop. Hanya perlu evaluasi untuk tekanan darah. Terus ada lagi ya, ke bawah lagi turun ya, dari pagi hilang. Gangguan cemas bisa memicu hipertensi, bisa. Memicu hipertensi misalkan dari ini, mana ini? Nah ini dari sini, ya. Jadi resiko yang dapat dimodifikasi, yang bisa kita atur nih apa aja? Pada paling bawah, psikososial dan stres. Harus diatur. Jadi pada orang-orang dengan gangguan cemas, biasanya keluhannya itu adalah sulit tidur. Karena dia gelisah terus. Ketika dia sulit tidur, tensi naik. Kurang istirahat, tensi naik. Terus biasanya keluhannya di seputar perut tuh. Gelisah, dadanya berdebar, mual-mual terus, perutnya enak, tensi akan naik. Maka kita harus lakukan terapi-terapi psikososial dan terapi stres dari manajemen stres. Nah, itu contohnya dari kelola stres, ya, dari mencegah hipertensinya. Dari K-nya harus dikelola stres, terapi relaksasi, meditasi, kadang-kadang terapi kelompok bisa. Atau pada orang dengan anxiety disorder, ya kita konsulkan ke dokter psikiatri. Ada obat-obatannya khusus. Setelah dikasih obat itu turun kan tensinya. Kalau turun ya berarti sementara aja temporary. Tapi kalau tetap tinggi artinya tetap kita kasih obat darah tinggi. Yang dari Bu Nurhayani, istirahat malam sebaiknya berapa jam? Istirahat malam tidurnya itu 7 sampai 8 jam pada orang dewasa. Pada anak-anak lebih usia lebih muda lebih ini ya. Di bawah 18 harus lebih besar lagi jamnya, lebih banyak lagi.
Jadi dia, nah ini ya, saya cari slide-nya ya. Jadi pada orang dengan tidurnya itu dia harus di 7 sampai 8 jam per hari. 7 sampai 8 jam per hari. Kalau memang malamnya nggak bisa ya dicicil sama siangnya. Boleh istirahatnya. Kemudian dari Bu Yun Yun, kalau obat hipertensi harus dimakan seumur hidup. Apakah boleh diambil obat herbal alami seperti setiap penyakit pasti ada obatnya? Ya, jadi kalau eh, kalau kita mendiagnosis suatu penyakit darah tinggi itu kan pakai kriteria alat kedokteran barat ya, barat lah. Kita pakai alat sphygmomanometer. Nah, dengan menggunakan alat sphygmo itu kita bisa menentukan nih, oh kalau di atas 140 itu tinggi, artinya dia punya darah tinggi. Nah, kalau tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, karena memang menggunakan obat amlodipin, target tekanan darahnya saya buka slide-nya ya. Ya, kita buka slide-nya nih. Nah, nih. Jadi target tekanan darah kita setelah diobati itu harus idealnya di bawah 140/90. Kalau bisa di bawah 130 lebih bagus. Tapi target kita ini 140/90. Kita coba dulu Ibu dengan amlodipin misalkan 5 miligram tercapai tidak? Kalau belum tercapai, naikkan dosisnya 10 miligram, itu dosis maksimal untuk amlodipin. Tercapai tidak? Oh, misalkan tercapai, oh, artinya dosis setelah ibu olahraga, setelah ibu mengurangi makan makanannya, garam, gula, dan lain sebagainya, pola makannya sudah baik, tensinya sesuai tercapai target, maka dosis amlodipin 10 itu adalah target ibu. Tapi boleh nggak turun dosis? Boleh. Ketika misalkan sudah 1-2 bulan, kita ulang tekanan darah dengan tata cara yang benar. Ini ya misalkan di rumah. Pemeriksaan juga Bapak Ibu jangan diulang-ulang. Cukup pagi hari bangun tidur sekali aja cek. Rata-ratakan. Terus jangan percaya sama satu, rata-ratakan besoknya cek lagi. Nah, kalau dari rata-rata misalnya setelah 4 kali cek rata-ratanya memang sudah di atas 140 dengan penggunaan apa amlodipin 10 miligram, yang berikutnya ini bagus terus nih misalnya amlodipin 10 nih tensi saya 120 110 atasnya, coba sih coba turunkan yang berikutnya 5 miligram boleh, tapi evaluasi lagi tensinya dia sesuai targetnya di bawah 140. Kalau dengan ternyata dengan amlodipin 5 miligram mencapai target, berarti cukup boleh turun dosis 5 miligram. Sekarang gimana dengan obat-obatan herbal? Boleh, Bapak Ibu. Silahkan. Obat-obatan herbal boleh diberikan as long as selama target tekanan kita tercapai. Jangan kekeh dengan suatu obat kalau tekanan darahnya masih lebih tinggi dari target, maka kita harus ganti obat. Demikian juga herbal. Herbal ini tidak cocok, ganti yang lain. Sampai kita cari obat atau regimen yang cocok untuk setiap pasien. Karena beda-beda. Ada pasien yang nggak cocok sama modipin karena dia bengkak terus, Bapak Ibu, bengkak terus. Atau misalnya tipis terus malamnya, gantilah sama yang lain. Fenipril misalnya, atau lisinopril. Oh pakai lisinopril ternyata dia batuk, nggak cocok, ganti lagi. Misalnya kandesartan, misalnya. Atau misalkan pakai HCT atau bisoprolol, banyak banyak. Nanti konsultasikan sama dokter untuk tata laksananya. Jadi boleh untuk penggunaan obat medis didampingi herbal silahkan. Selama targetnya tercapai. Target tensinya yang penting. Kalau kita kekeh sama amlodipin aja sama herbal, tapi tensi kita masih 150, 160, berarti nggak tercapai targetnya. Harus ganti. Baik, bisa kita coba obat hipertensinya atau herbal, silahkan. Sambil konsultasikan sama dokter. Ya.
Yang berikutnya dari Pak Peri, jika tensi 170/90 namun tidak merasakan pusing. Nah, itu bagaimana? Itu tadi, the silent killer tadi, Pak. Jadi, kadang tensi tinggi itu ya, pada sebagian orang yang kuat ya, dalam tanda kutip, dia nggak ada keluhan. Tapi akan muncul keluhan setelah ada komplikasi. Jadi komplikasi yang ini. Nah, setelah dia, setelah dia muncul komplikasi, biasanya baru ada keluhan. Misalnya matanya jadi buram. Kenapa mata saya gelap sebagian? Setelah dicek, ya ternyata udah terjadi kerusakan ginjal. Karena pada dasarnya organ-organ kita, ginjal, jantung, otak, saraf, mata, apa misalnya lain, paru-paru, itu dia punya ambang ambang kekuatan lah, ambang batas untuk dia bertahan. Jadi tensinya itu dia nggak boleh lebih dari 140. Ketika tensi seseorang lebih dari 140, maka akan terjadi kerusakan kerusakan minor. Jadi kalau kalau cair dinasolokan mah abrasi mungkin ya sedikit-sedikit gitu nggak rusak. Lama-lama ambrol juga bangunan tak kayak gitu lah. Jadi ya pelan-pelan nggak rusak, kita nggak terasa. Ketika cuma pelan-pelan. Tapi ketika suatu bangunan sudah ambrol, katakanlah demikian, ibaratnya sudah ambrol, maka kan kerasa. Itulah biasanya sudah terjadi stroke, gangguan ginjal atau matanya, misalnya kebutaan, baru mulai terasa. Justru itu, ketika kita sudah tahu darah tinggi, harus kita obati. Targetnya, jangan lupa 140/90. Kembali ke target. Berikutnya dari Mbak Putri, apakah minum obat hipertensi rutin bisa berpengaruh ke ginjal? Jadi obat-obatan darah tinggi itu dia hmm, pada umumnya dibuat sama peneliti itu seumur hidup, bisa digunakan jangka panjang. Jadi eh, pada dasarnya aman untuk ginjal. Justru kalau nggak diminum lebih cepat rusak ginjal dibandingkan yang minum obat. Gitu. Orang pasien-pasien dengan gangguan ginjal stadium akhir yang udah cuci darah juga obatnya biasa kita minum ya amlodipin, ya captopril, itu juga yang diminum gitu, supaya menurunkan tensinya. Jadi jangan khawatir untuk obat hipertensi bisa berpengaruh ginjal atau tidak. Berikutnya dari Bu Astri, apabila tekanan terkena hipertensi, apa gambar hasil ronsen toraks biasanya? Kardiomegali atau semua yang kardiomegali itu hipertensi. Jadi pada orang hipertensi itu kan jantung itu kan lebih keras memompa. Jantung itu lebih keras dia memompa. Jadi sama kayak otot 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 tangan kita ya, otot tangan kita. Kalau kita sering melakukan angkat barbel, makin lama makin besar si otot. Demikian juga otot jantung. Semakin lama dia memberikan tekanan darah yang tinggi, sistol itu kan tekanan saat jantung itu memompa, tekanan darah. Ketika dia memompa, makin tinggi itu sistol, atasnya misalnya 200, maka si otot jantung itu makin keras dia memompa. Ketika makin keras, maka akan sama seperti otot kita, semakin besar nanti dia. Jadi lama-kelamaan pada orang darah tinggi, jantung bisa membesar, bisa. Namanya hipertensi, heart disease. Terus apakah semua yang jantung besar diakibatkan oleh darah tinggi? Tidak, tidak juga. Contohnya pada orang-orang dengan eh, gangguan katup jantung, beda. Jadi dia mekanisme bukan tensi yang tinggi, tetapi dia volumenya yang lebih tinggi. Jadi atau misalkan contohnya lagi pada ini lebih gampang pada orang dengan serangan jantung. Apakah serangan jantung pasti darah tinggi? Tidak. Serangan jantung tidak mesti darah tinggi. Pada orang serangan jantung itu kan ada
arteri koroner yang tersumbat. Nah, ketika dia tersumbat, maka eh, sel jantung di bagian yang tersumbat itu dia sudah mati, mati dan tidak bisa hidup lagi. Nah, pada otot sel jantung yang masih sehat, yang sebelahnya, dia fungsinya akan lebih ekstra tuh, gitu, makin ekstra fungsinya, sehingga si jantungnya bisa lebih besar karena mengkompensasi sel yang sudah mati tersebut. Jadi tidak selalu dari hipertensi. Dan berikutnya dari Pak Widodo, apakah hipertensi bisa terjadi pada anak? Bisa. Kalau bisa apa penyebabnya? Biasanya genetik atau idiopatik, tidak diketahui. Contohnya pada anak-anak misalnya dengan sindroma nefrotik, dengan gangguan ginjal, sindroma nefrotik, tensinya bisa tinggi, kolesterolnya tinggi, tensi tinggi, nggak bisa kita ini. Memang kasusnya jarang, dari lebih jarang kasusnya pada anak-anak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan biasanya hipertensinya sifatnya yang sekunder. Misalnya pada anak-anak tuh sering ini terkena infeksi yang saya tahu ya, penyakit dalam sih. Jadi ini nggak bahasa, cuma dulu masih ingat pada orang anak-anak tuh bisa terkena GNA, misalnya glomerulonefritis akut. Jadi si anak tuh kena batuk pilek, tapi kebetulan tuh si bakterinya itu kena Streptococcus beta hemolyticus, sehingga dia kena batuk pilek awalnya gejalanya, cuma akhirnya si toksinnya itu dia merusak ginjal sehingga kencingnya jadi merah hematurit, sehingga terjadi glomerulonefritis, tensinya bisa naik. Nah, cuma nanti ketika infeksi ginjalnya sembuh, toksinnya hilang, kembali lagi ke normal atau tidak, itu nanti kita evaluasi. Cuma bisa tinggi. Jadi tadinya cuma batuk pilek, cuma karena toksinnya ke ginjal, jadi gagal ginjal, jadi darah tinggi lagi. Bisa, bisa terjadi. Maksudnya jarang sih, jarang. Oke, habis di sini. Ada lagi? Baik, sepertinya sudah cukup dok untuk sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih dok atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Ini juga ada nih, kepada... Oh, ada masih Bu ada? Yuni nih, ada Bu Yuni nih. Oh, boleh. Ada satu lagi. Silakan dok. Oh ya, alhamdulillah, kata komentar. Testimoni. Setelah sekian purnama, sekian purnama, 3 tahun itu berapa purnama ya? Sakit darah tinggi, rutin amlodipin, aslinya 160, sekarang 130. Ya itu, sudah turun tuh tensinya berarti. Bu, sudah mencapai target 130/80 pas. Kalau memang bagus terus, Bu, coba turunkan ke 5. Tapi kalau naik lagi ya sudah, berarti cocoknya di 10, Bu. Jangan diturunkan ke 5. Ya, sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya dok atas pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada hadirin yang telah antusias mengikuti webinar pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan informasi tentang konsultasi di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha. Ada konsultasi gratis terbuka untuk seluruh sivitas ITB dan untuk masyarakat umum. Konsultasinya ke spesialis apa aja nih yang gratis? Konsultasinya ke semua spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam dengan Dokter Rehta, spesialis mata dengan Dokter Suci, dan spesialis kejiwaan dengan Dokter Dini. Gimana sih caranya biar bisa dapat konsultasi gratis? Caranya adalah para hadirin bisa reservasi melalui web yankesitb.ac.id, lalu login menggunakan akun ITB account untuk mahasiswa atau pegawai ITB. Bagi masyarakat umum, keluarga pegawai, pensiunan, itu bisa login menggunakan email pribadi. Lalu nanti bisa pilih klinik Bumi Medika Ganesha atau klinik utamanya karena dokter spesialis tersedia di klinik utama. Kalau untuk klinik pratamanya menyediakan dokter umum dan dokter gigi.
Ini untuk jadwal praktek dokternya, untuk spesialis penyakit dalam dengan Dokter Rehta ada di hari Selasa, Kamis, dan Jumat di jam 4 dan jam 4 sampai jam 7. Untuk spesialis matanya dengan Dokter Suci di hari Rabu, Kamis, dan Jumat di setengah 2 sampai jam setengah 5. Untuk spesialis jiwanya dengan Dokter Dini di hari Selasa, Rabu, dan Kamis di jam 5 sampai jam 8. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi gratis pada hari ini, nanti bisa ketemu dengan Dokter Rehta ataupun Dokter Dini untuk hari ini. Untuk kegiatan konsultasi gratis ini berlangsung pada tanggal 4 Desember sampai tanggal 29 Februari 2024. Lokasinya di mana sih? Lokasinya ada di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha di Jalan Gelap Nyawang nomor 2. Untuk tarif konsultasinya gratis, tidak berbayar bagi siswitas ataupun masyarakat umum. Tetapi untuk obatnya, apabila sivitas ataupun mahasiswa itu ada subsidi. Kalau untuk masyarakat umum, untuk obatnya berbayar. Apabila ada pertanyaan tentang layanan, bisa menghubungi nomor hotline Klinik Utama Bumi Medika Ganesha atau Klinik Pratama ITB. Sebelum sesi webinar ini berakhir, dimohon untuk membuka kameranya untuk dilakukan sesi foto bersama. Untuk slide 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan kepada Dr. Rehta telah antusias dalam acara webinar pada hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, info untuk konsultasi tadi tertutup pada layar. Boleh Pak dimunculkan lagi. Ibu dimunculkan kembali ya untuk konsultasi gratisnya. Ini untuk kegiatan konsultasi gratis. Boleh di-screenshot dan disebarkan ke teman-temannya, ke keluarganya. Barangkali ada yang mau konsultasi dengan dokter penyakit dalam, dengan Dokter Rehta.